Halo semua, bertemu lagi dengan saya si ganteng kalem yang tiada tara ini ya. Seperti biasa kali ini saya bakal bercerita lagi sebuah alur film dan kali ini kita bakal membahas alur film yang berjudul Man, Woman, and the War. Film ini adalah film busuk yang dibintangi oleh artis Jap yang dulu sangat terkenal ya. Mungkin kalau kalian sudah lama di dunia perjapan, yang saya yakin pasti sudah banyak yang pada kenal ya. Kalau ada yang nggak tahu dan pengen tahu boleh komen di bawah ya. Kalau pengen tahu ya, kalau nggak pengen tahu juga gak masalah kok. Oke lah, daripada banyak cincong kita langsung masuk aja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria yang baru saja pindah ke kosan baru. Dia ini bernama Rio, dan dia bekerja sebagai penulis di sebuah penerbit majalah. Nah, dia ini senang banget dapat kosan ini, karena meskipun harganya murah, tapi kamar mandinya udah di dalam dan udah ada batapnya juga. Tapi dia baru sadar bahwa ada kekurangan di kosan ini, yaitu temboknya itu tipis banget bro. Jadi suara penghuni kamar sebelah itu bisa terdengar samar-samar gitu. Dan dia ini pas ada telepon di ruang sebelah, Rio tahu kalau penghuni kamar sebelah itu adalah seorang cewek. Dan film ini pun dimulai. Nah, ketika cewek itu mandi, Rio pun berusaha keras untuk mendengar suara pas dia lagi mandi. Sampai dibela-belain kayak gini bro. Udah bukan kayak jejak lagi ya, tapi kayak Tokekmen gitu. Nah, berhubung Rio ini belum pernah melihat wajah cewek tersebut, jadi dia membayangkan sosok cewek tersebut itu seperti ini bentuknya. Jadi ini cuma gambaran aja ya. Aslinya gak kayak gini wajahnya. Ini bernama Satsuki yang diperankan oleh artis Jap ya. Kalau kalian pernah nonton Jandara, pasti tahu lah artis ini ya. Nah, Satsuki ini sering banget dapat telepon misterius yang isinya itu mengancam dan juga mesum. Dan karena suaranya disamarkan, dia gak tahu siapa orang tersebut. Dan sekali lagi ini bukan wajah sebenarnya ya. Dia ini cuman gambaran menurut Rio yang menguping di kamar sebelah. Karena dia belum pernah melihat wajahnya. Satsuki ini merasa takut dengan teror telepon tersebut. Sehingga dia meminta Yuta datang ke kosannya. Dan seperti film busuk pada umumnya, kemudian mereka pun melakukan acara eksplorasi ke dalam goa. Sementara Rio yang mencoba menguping sambil menggosok-gosok tiang listriknya yang sudah berdiri dan kini tambah penasaran dengan wajah Satsuki yang sebenarnya. Keesokan harinya Rio mencoba melihat siapa sih nama cewek di sebelah itu dan karena saking penasarannya, Rio kemudian mencoba mencari tahu informasi pribadi si Satsuki ini, termasuk pekerjaannya. Dan tentunya mencari informasi adalah hal sudah biasa dilakukan dalam pekerjaannya. Rio mencari kesana kemari, di sekitar sini orang-orang yang punya nama persis seperti di tulisan di kamarnya cewek tadi. Dan ketika ia sedang makan di sebuah warung nasi, kemudian muncul seorang pelayan cewek yang bernama persis dengan tulisan tadi. Dan inilah wajah Satsuki yang sebenarnya, yang Mas Rejab pasti sudah pada kenal ya. Nah, melihat Satsuki yang ternyata cantik ini, kemudian Rio pun langsung kesesem, ya langsung tertarik gitu. Tapi Rio ini pintar ya, dia tahu kalau Satsuki sudah punya pacar dan juga Satsuki kan sering diteror tuh. Kalau Rio tiba-tiba kenalan, takutnya ntar malah dicurigai sebagai orang yang menerornya tadi. Akhirnya dia berpikir, gimana caranya agar si Satsuki inilah yang mengajak interaksi lebih dulu ke Rio. Dan dia menemukan sebuah ide, Rio ini membeli beberapa makanan kaleng dan dikirim ke alamat kosnya. Namun, dia berpesan kepada kurir JNT kalau di kamarnya gak ada orang, suruh titip ke kamar sebelah alias kamarnya Satsuki ya. Nah, otomatis kan Satsuki bakal nganter paketannya ke kamar Rio. Pinter juga nih Lonok Hejo. Bisa ditiru nih tekniknya ya. Dan sesuai rencana, Satsuki kemudian mengantar paketannya ke kamar Rio. Dan disinilah kemudian mereka berkenalan. Rio kemudian berbasa-basi ngasih beberapa makanan di paketan tersebut kepada Satsuki. Dan Rio ini juga membuat sebuah ide, yaitu
memasang penguat sinyal suara di temboknya. Jadi dia kini bisa mendengar suara Sasuke pakai headset, tak perlu jadi tokek main lagi. Dan uniknya, akibat ulahnya ini menggunakan alat penyadap suara, dia kemudian tahu kalau di dalam kamar Sasuke ada beberapa tempat tidak dapat disadap karena memiliki noise atau suara ngeheos gitu ya. Dia ngerti kenapa bisa seperti itu. Akhirnya dia meminta tolong kepada temannya yang ahli sadap penyadap, dan ternyata hal itu terjadi karena di dalam ruangan Sasuke juga sudah ada alat penyadap lainnya yang kemungkinan alat itu dipasang oleh orang yang selama ini menerornya. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar Sasuke untuk melihat di mana saja alat penyadapnya yang berupa kamera kecil, dan akhirnya si ahli penyadap ini bilang bahwa kemungkinan orang ini gak jauh dari tempatnya. Dia kemudian memantau area di sekitar dan melihat ada sebuah mobil yang sedang diparkir ya. Ryo pun kemudian mencoba melihat siapa orang yang ada di dalam mobil tersebut, dan dia melihat nama Yuta. Ya, jadi inilah wajah pacar asli Sasuke yang sebenarnya ya. Jadi yang meneror Sasuke selama ini adalah pacarnya sendiri. Karena dia ini memiliki fantasi seks yang agak aneh ya. Yuta ini suka main kasar gitu, suka lihat ceweknya ketakutan, dan berfantasi kalau ceweknya sedang diperkusi sama cowok lain. Istilahnya apanya? Tinglah pode. Keesokan harinya Ryo gak sengaja ketemu Sasuke setelah pulang kerja. Padahal sih sengaja aslinya ya. Dan Ryo kemudian mengajak Sasuke kencan di sebuah warung kopi sambil ngobrol-ngobrol dan minum kopi kapal api. Malamnya Ryo menggunakan teknik tukang CNT lagi, dan kali ini dia mengirim paket udang yang masih hidup. Dan di sini Ryo kemudian menggoda Sasuke yang geli ya kalau melihat udang yang masih hidup ini. Dan coba deh kalian dengerin, inilah bedanya jeritan artis Jap sama cewek biasa. Itu belum diapa-apain bro, dengernya itu bikin nafsu makan meningkat ya. Mereka kemudian makan malam bareng, tapi Yuta yang tahu kalau Sasuke gak ada di kamarnya kemudian marah dan menelponnya. Sasuke kemudian pulang, dan beberapa saat kemudian Yuta datang dan langsung menggenjot Sasuke dengan sangat kasar. Ryo yang mendengar suara mereka kemudian menjadi jengkel dan berpikir gimana pun caranya Sasuke harus putus dengan Yuta, karena dia ini cowok gak bener ya. Akhirnya Ryo bareng teman-temannya merencanakan sesuatu. Ryo mengajak kencan Sasuke sampai malam, sementara teman-temannya menyamar dan masuk ke dalam kamar Sasuke yang nantinya akan dipantau lagi sama Yuta. Nah, di sini mereka memainkan drama seolah-olah Sasuke itu terlilit hutang dan sedang dikejar-kejar sama debt collector ya. Dan karena Sasuke gak bisa bayar, kemudian debt collectornya mengambil HP Sasuke dan melihat bahwa Sasuke punya pacar, yaitu Yuta ya. Nah, debt collector tersebut kemudian ganti mengejar Yuta untuk menagih hutangnya, yang kemudian membuat Yuta ini ketakutan ya. Beberapa hari berlalu dan Yuta kini sudah tak pernah muncul dan menghubungi Sasuke lagi. Dan ketika Sasuke pergi ke apartemen Yuta, ternyata tetangganya bilang kalau Yuta sudah pindah beberapa hari yang lalu. Jadi rencana Ryo ini berhasil ya. Yuta kini diperas sama teman Ryo tadi, sedangkan Sasuke kini otomatis menjomblo ya, karena Yuta yang ketakutan tadi meninggalkan Sasuke tanpa ada kabar sama sekali. Sasuke yang kini sedang galau kemudian ditemani sama Ryo yang berusaha menghiburnya. Mereka mengobrol, makan, dan minum-minum tuak yang kemudian membuat Sasuke menjadi sange. Dan ketika teler inilah aura artis Jap Sasuke kemudian keluar. Sasuke dengan pose semlehoi kemudian menggoda Ryo untuk bercocok tanam. Tapi Ryo ini gak mau loh. Ya padahal penonton udah siap-siap itu. Ryo ini menolaknya karena sebenarnya Ryo ini jatuh cinta ke Sasuke, dan dia gak mau melakukan pengejotan dalam keadaan Sasuke sedang galau seperti itu ya. Dia gak mau menggunakan kesempatan dalam kesempitannya, padahal udah benar-benar sempit itu celananya. Keesokan harinya muncul Yuta yang terlihat
sangat stres ya. Dan disinilah akhirnya Sasuke tahu bahwa Yuta lah yang selama ini menerornya. Yuta yang stres ini kemudian berusaha membunuh Sasuke. Ryo yang mendengarnya kemudian langsung datang dan menyelamatkan Sasuke dan menyuruhnya berlari sejauh mungkin. Namun bukannya lari, Sasuke justru bersembunyi di kamar Ryo yang membuat Sasuke tahu kalau selama ini Ryo telah menyadap ruangannya. Ryo yang sedang berusaha melawan Yuta, tapi kewalahan karena Yuta membawa pisau ya. Dan ketika dia hampir menusuk Ryo, kemudian muncul teman Ryo tadi yang menyelamatkannya. Ryo kemudian kembali ke kamarnya dan meskipun Sasuke tahu kalau Ryo menyadapnya, tapi dia bertingkah seolah-olah gak tahu. Karena Sasuke berpikir kalau Ryo orang jahat, pastinya dia sudah mau melakukan pengejutan kemarin ya. Dan besoknya karena Sasuke ini tahu kalau Ryo itu pasti sedang menyadap suaranya, dia justru sengaja mengobok-obok kantong ajaibnya dan membuat suara-suara yang bikin menelan ludah ya. Dan ketika Ryo sedang menghamplasi Jonin-nya, Sasuke justru datang ke dalam kamar Ryo dan akhirnya pertempuran antar galaksi pun terjadi dan film pun tosan. Sebuah film yang merupakan imajinasi tingkat tinggi yang kemungkinan terjadi di dunia nyata itu cuma 1% lah. Jadi kalau kalian mengalami hal tersebut berarti Anda hoki bro. Yaudahlah, cukup sekian dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.